Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang Nabi Adam alaihi assalam. Poin yang keempat, kata Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi." Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Pembahasan ini disampaikan oleh Imam Al-Muzani setelah pembahasan masalah penciptaan para malaikat. Karena memang inilah urutannya. Penciptaan manusia itu setelah penciptaan para malaikat. Makanya Imam Al-Muzani mengatakan summa. Kemudian Allah menciptakan Adam biyadih. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini, menetapkan adanya sifat tangan bagi Allah. Seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Shad, "Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Akidah Ahlus Sunnah mengatakan wajib kita menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadisnya yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah, dalam kitab beliau yang sangat masyhur juga, Aqidah Salaf Ashabul Hadits, beliau mengatakan Ahlus Sunnah menetapkan tanpa mentahrif. Seperti beliau sebutkan masalah kedua tangan Allah, Ahlus Sunnah menetapkan apa adanya, tanpa diselewengkan maknanya kepada dua kenikmatan atau dua kekuatan. Ini adalah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah atau Ahlul Kalam dari kelompok Asy'ariyah.
Ahlus sunnah menetapkan sifat Allah sesuai dengan dohirnya, sesuai yang dipahami oleh orang Arab yang asli. Demikian yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab. Tidak ada yang mentakwil tangan dengan al-quwa atau al-qudrah. Bahkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab yang sudah kita sampaikan kemarin juga membantah. Ya, beliau menetapkan tangan sesuai dengan kebesaran Allah tanpa ditakwilkan dengan kata-kata oh itu maknanya kekuatan. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang sifat-sifat Allah. Namun intinya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan ini bentuk pemuliaan Allah terhadap Nabi Adam alaihi assalam. Bahkan kata para ulama, kalau ada yang tidak mengimani Allah menciptakan Adam dengan tangannya, ini bentuk kedurhakaan anak kepada bapaknya. Bapaknya dimuliakan oleh Allah, namun anaknya apa? Mengingkari kemuliaan bapaknya. Ini anak yang apa? Kurang ajar. Itu ahlul bidah, memang demikian. Kurang ajar, kurang akhlak, kurang adab. Allah menetapkan bagi dirinya sifat ya yang sangat mulia, mereka tidak mau menetapkannya. Antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa askanahu jannatah. Kemudian Allah menempatkan Nabi Adam di surganya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami mengatakan wa qulna ya Adam, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga. Ada khilaf antara para ulama ahli sunnah, apakah surga yang akan dimasuki oleh orang-orang beriman nanti pada hari kiamat itu surga yang ditempati Adam dahulunya atau bukan, atau surga yang lain? Itu ada khilaf. Meskipun dalam masalah akidah, namun ini kalau bisa diistilahkan oleh para ulama furu'ul akidah. Ya, jadi sekali lagi ada istilah usulul akidah yang mana orang yang menyelisihi dalam bab usul as-sunnah, usul akidah itu antara kafir atau mubtadi. Ya, contoh masalah yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Meskipun bedakan antara hukum mengkafirkan secara mutlak dengan mengkafirkan secara individu. Secara umum boleh kita mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini pembahasan usul akidah. Ya, meskipun tadi kalau individunya si B, si C-nya ini belum tentu bisa langsung divonis apa? Kafir murtad. Ya, bedakan pengkafiran secara mutlak dengan kata-kata barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Adapun si B, si C-nya ini ada syarat-syarat khusus dalam pengkafirannya. Makanya Imam Ahmad beliau mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Namun penguasa pada waktu itu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik yang mengatakan Al-Quran makhluk tidak beliau kafirkan. Karena beliau menganggap penguasa pada waktu itu jahil, belum tegak hujjah atas mereka. Paham? Intinya kalau usul al-aqidah, orang yang menyelisihinya kalau nggak kafir ya alil bid'ah. Ya, seperti mencaci maki sahabat. Itu satu sahabat dicaci maki, dia mubtadi. Ini kalau usulul akidah, prinsip dasar akidah. Paham? Adapun pembahasan furu'ul akidah, cabang akidah. Ya, seperti pembahasan ini. Apakah surga yang akan dimasuki orang beriman itu surga yang ditempati oleh Adam yang kita bahas sekarang ini, ataukah ada surga yang lain? Maka ini khilaf di antara para ulama, ini khilaf ijtihadi. Paham? Meskipun dalam bab apa? Akidah. Ini kalau disebutkan namanya furu'ul akidah. Cabang akidah. Paham? Paham enggak? Baik. Biar lebih mantap, biar nggak ngantuk juga. Apa bedanya usulul akidah
dengan furul akidah seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, sekedar mengulang saja. Nah, yang belum pernah jawab mungkin biar dapat hadiah. Nah, ajibu. Nah, silakan. Tonton. Ya. Atau kalau menyimpang, apakah ahli bid'ah? Baik. Tak apa meskipun salah. Baik. Ini yang kita khawatirkan kalau salah paham bahaya ini. Ya. Sekali lagi pembahasan akidah ada dua bagiannya. Ada usulul akidah, usulul sunnah yang kita sampaikan. Kalau menyelisihinya ada dua kemungkinan. Ini usul akidah. Kalau enggak kafir ya ahlul bid'ah. Paham? Ini usul apa? Akidah. Jadi enggak kafir saja. Ini juga bahaya. Kalau menyelisih usul sunnah langsung dikafirkan. Enggak semuanya. Ada bab yang mengeluarkan dari Islam, pembatal keislaman. Ada yang tidak, namun membatalkan statusnya sebagai ahlu sunnah. Ya, sekali lagi, kalau usul sunnah orang yang menyelisihinya, kalau nggak kafir yang mubtadi. Ini hukum secara umum. Personnya ada pembahasan sendiri. Kalau furu'ul akidah, cabang akidah, ini tidak sampai keluar dari ahli sunnah, apalagi tidak mungkin keluar dari al-Islam. Ini khilaf ijtihadi. Bahkan ini khilaf di antara ulama-ulama ahli sunnah itu sendiri. Nanti akan ada contoh yang lain. Seperti pembahasan apakah Nabi melihat Allah di kala Isra wal Mi'raj. Nah, ini ada khilaf antara para ulama. Ya, meskipun sebetulnya kalau dijamakan tidak ada khilaf. Bahwasanya Nabi Muhammad itu dalam riwayat Aisyah, man za'ama anna Muhammad ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa mengklaim Nabi Muhammad melihat Allah di Isra wal Mi'raj, maka dia berdusta. Riwayat Abdullah bin Abbas, ra'a rabbahu. Beliau melihat Rabbnya. Maka kayaknya ada apa? Ya, perselisihan antara salaf sendiri. Ini perselisihan dalam apa? Furu'ul akidah. Paham? Meskipun sebetulnya kalau mau diteliti lagi, tidak ada khilaf. Kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, Abdullah bin Abbas punya dua riwayat. Riwayat yang pertama, ra'a rabbahu secara mutlak. Rasul melihat Rabbnya. Kayaknya apa? Melihat dengan mata kepala. Pada riwayat yang muqayyad, yang ada kata-kata ikatannya, ra'a rabbahu bifuadihi. Nabi Muhammad melihat Rabbnya dengan hatinya. Karena dekatnya dan Nabi Muhammad paham betul, mengenal Allah. Seolah-olah apa? Kayak melihat Allah. Sebagaimana derajat al-ihsan. Anta budallah ka'anaka, tara engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nabi Muhammad itu karena sangat dekatnya dengan Allah dikatakan ra'a bi fuadi. Maka riwayat Aisyah yang menafikan Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra wal Mi'raj tidak bertentangan dengan riwayat dari siapa? Abdullah bin Abbas. Aisyah mengingkari Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala. Abdullah bin Abbas menetapkan Nabi Muhammad melihat dengan mata hati. Artinya tidak ada perselisihan sebetulnya. Kalaupun dikatakan perselisihan, ini perselisihan dalam masalah furu'ul akidah, cabang akidah. Paham tuh? Nah, kemudian tadi wa askanau jannatahu. Antum insyaallah bisa lihat dalil-dalil tentang ini dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal dhalimin. Kata Imam Al-Muzani, wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Meskipun Allah sebelumnya sudah menetapkan pasti Nabi Adam akan menempati bumi. Jadi sekali lagi, semuanya sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz meskipun ada prosesnya.
Allah sudah menetapkan dalam Lauhul Mahfuz Nabi Adam pasti menempati bumi. Namun sebelumnya ditakdirkan dulu ditempatkan di surga. Sama dengan sebagian dari kita. Kita di Lauhul Mahfuz mungkin ditetapkan di antara antum misalnya tinggal di Palu, mati di Palu. Meskipun terlahir di Jawa misalnya. Melalui apa? Namun semua rentetan ini adalah apa? Takdir Allah yang sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Kata Rasul, "Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana." Allah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam sudah Allah tetapkan, takdirkan pasti tinggal di bumi. Meskipun harus melewati dulu proses tadi, tinggal di surga. Kemudian kata beliau, wa nahahu an syajaratin, dan Allah melarang Nabi Adam memakan dari pepohonan. Wala taqraba hadihi asyajarah, surat Al-Baqarah 35 tadi, dan jangan engkau mendekati pohon tersebut. Namun qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Namun takdir Allah pasti menimpa beliau, yaitu beliau pasti memakan dari pohon tersebut. Ini yang kita sampaikan kemarin, bedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syariah. Kehendak Allah yang kauni yang pasti terjadi meskipun tidak Allah cintai. Kalau iradah syariah tidak mesti terjadi, tapi kalau terjadi pasti Allah cintai. Di sini Allah melarang Nabi Adam memakan dari pohon tersebut. Ini namanya iradah apa? Iradah apa? Allah melarang. Berarti apa? Iradah syariah. Allah menginginkan Nabi Adam tidak memakannya. Betul? Ini berkaitan dengan perintah dan larangan Allah. Kalau ditinggalkan larangan Allah, itu pasti Allah cintai. Kalau dilaksanakan perintah Allah, pasti Allah cintai. Ini larangan Allah atas Nabi Adam agar tidak makan dari pohon tersebut. Namun, iradah kauniyah berbeda. Paham? Iradah kauniyah pasti terjadi dan sudah terjadi. Nabi Adam akhirnya apa? Makan dari, meskipun Allah tidak mencintainya. Namun di balik iradah kauniyah pasti ada apa? Hikmahnya. Di antaranya mengajarkan kepada kita untuk segera bertobat dari maksiat. Summa ibtalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah uji beliau dengan larangan tersebut. Summa sallata alaihi aduwahu fa aghwahu alaiha. Kemudian Allah menguasakan musuh Adam, yaitu iblis, sehingga menggelincirkan Nabi Adam alaihi assalam. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhraja minha. Kemudian iblis menggelincirkan Adam alaihi assalam dan mengeluarkan mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ini yang dikatakan Imam Muzani, dalilnya dalam surat Al-Baqarah 35 sampai 36, bahwasanya Nabi Adam memang sudah Allah takdirkan untuk menempati bumi, meskipun sebelumnya harus menempati apa? Surganya. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan untukmu atau atasmu dari kebaikan atau kejelekan pasti akan menimpamu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan mungkin menimpamu. Summa sallata alaihi aduwahu fa aghwahu 'alaiha wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Allah menjadikan sebab Nabi Adam tinggal di bumi, yaitu memakan dari pohon tersebut. Semua ada hukum sebab akibat. Fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhaban.
Nabi Adam pun tidak bisa untuk lari dari takdir Allah yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Paham tuh? Di sini ada sedikit pembahasan, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari tentang dialog antara Adam dengan Nabi Musa alaihi assalam. Baik, biar nggak ngantuk lagi. Siapa yang bisa menceritakan dikit dialog Adam dan Nabi Musa alaihissalam tentang pembahasan ini? Nah, sedikit kisahnya. Ringkasnya apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, minimal tidak ngantuk lah. Nah, tidak ada. Hah? Mahyal kisah. Apa kisahnya? Ya, masih belum ngopi kelihatannya ya. Baik. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwasanya hajja Adam Musa. Ada dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ini kisah kabar yang wajib diimani, diyakini, dibenarkan oleh setiap muslim muslimah. Meskipun terkadang ahlul bidah mereka menolak dengan akalnya. Bahkan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni yang kita isyaratkan tadi, ada kisah salah satu ahli hadis menyampaikan hadis ini di hadapan majelisnya Harun Ar-Rasyid. Ya, namun tiba-tiba ada orang yang mengingkari, menolak hadis ini dengan akalnya. Dia mengatakan bagaimana ada dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa, sedangkan waktu zaman mereka berbeda. Nggak masuk akal, kata orang tersebut. Maka Harun Ar-Rasyid yang mendengar orang itu menolak hadis Rasul, langsung marah, murka kepada orang tersebut. Dan dari kisah ini kita tahu Harun Ar-Rasyid bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang itu yang suka istilahnya main wanita, musik, mabuk-mabukan dengan Abu Nawas. Na'udzubillah min dzalik. Ini cerita-cerita dusta untuk menjelek-jelekkan pahlawan-pahlawan Islam. Di antaranya Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah salah satu yang membela sunnah Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan tiap tahun itu kalau tidak haji, beliau berjihad. Ya, ini Harun Ar-Rasyid. Termasuk tadi al-mudafi an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli al-ibadah. Intinya hajja Adam Musa, Nabi Adam dialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau yang menjadikan kami keluar dari surga. Engkau yang menjadikan kami sengsara. Adam menjawab, "Anta ya Musa, kallamaka Allah." Wahai Musa, engkau telah diajak bicara oleh Allah. Atalumuni ala amrin qad qadarallahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina sana. Wahai Musa, kenapa engkau mencelaku atas musibah yang menimpaku yang Allah telah takdirkan sebelum aku terlahir 40 tahun. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan hajja Adam Musa, hajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Artinya di sini apa? Kata para ulama, intinya Nabi Adam kan sudah tobat dari kesalahannya memakan buah tersebut. Kenapa kok masih disalahkan atas musibah yang menimpa mereka? Paham dong? Maka dari sini kata ulama yang sudah kita sampaikan kemarin, boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Nabi Adam dalam hadis ini berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Kita keluar dari surga, kita ditempatkan di dunia, itu musibah. Dan itu sudah Allah takdirkan. Kenapa kok dicela diriku? Paham ya? Maka Nabi Adam berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah, bukan dalam masalah maksiat. Apalagi beliau sudah bertobat, Rabbana dhalamna anfusana, dan seterusnya. Kemudian kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi Adam pun tidak punya jalan untuk bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Kita pindah
Pembahasan berikutnya, poin yang kelima, al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Tsumma khalaqal jannah min dzurriyyati ahlan. Kemudian Allah menciptakan dari keturunan Nabi Adam yang akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Mereka berbuat perbuatan mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa bi qudratihi dengan kekuasaannya, wa bi iradati yanfudun dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, dibahas oleh para ulama, apakah surga yang akan dimasuki oleh manusia, orang-orang yang beriman nanti sama dengan surga yang ditempati oleh Adam, yang rajih wallahu alam, yang rajih yang lebih kuat yang ana pegang, yaitu pendapat yang mengatakan surga yang akan dimasuki oleh yang beriman nanti itu sama dengan surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi assalam. Ya, tsumma khalaqal jannati min dzurriyyatihi ahlan. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita semuanya tentang manusia-manusia yang menjadi calon-calon penghuni surga, dan syarat utamanya adalah al-iman wal amalu as-salih wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, yang tidak berbuat syirik, dan yang beramal soleh, yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasul. Bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini dalam surat Al-Baqarah, nanti dilihat ayat berapa. Syarat utamanya at-tauhid, ya, orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Ini keutamaan at-tauhid, kuncinya surga. Maka setiap muslim muslimah wajib untuk mewaspadai kesyirikan dan jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Jangan pernah merasa menjamin dirinya pasti bertauhid sepanjang masa, nggak mungkin terkena godaan syirik. Jangankan kita, dua khalilullah, dua kekasih Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal siapa Ibrahim? Yang luar biasa, dakwah beliau kental dengan dakwah tauhid, membasmi kesyirikan, namun masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi kita. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyid waladi Adam. Meskipun manusia yang paling bertakwa, yang paling kokoh tauhidnya, masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Maka sekali lagi harus tetap waspada dari kesyirikan dengan banyak berdoa kepada Allah, dan juga dengan terus belajar tentang akidah, tentang at-tauhid. Kemudian kata Imam Al-Muzani, manusia beramal dengan kehendak Allah. Sebagaimana dalam akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kita mulai kemarin atau mungkin sebelumnya, kita sudah punya rencana pagi ini kita akan duduk di masjid ini untuk mengikuti daurah ini. Ada rencana, ada kehendak. Namun kadang tidak semua kehendak itu bisa terwujud. Ya, sudah nyalakan alarm namun bisa bangun-bangun sudah jam 7 misalnya, kebablas.
Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena semua ini terjadi dengan takdir Allah. Tidak mungkin kita bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ketika antum mendengarkan muadzin, hayya 'alas shalah, antum menjawab apa? La haula wala quwata illa billah. Ini pernyataan dari kita, ikrar dari kita. Kita manusia, la haula wala quwata. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak akan mungkin bisa sampai ke masjid ini, ikut daurah ini, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tetap kita punya kehendak. Kita nggak menafikan kita ada kehendak. Namun kehendak kita di bawah kehendak Allah. Karena Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah Rabbul Alamin. Allah Khaliqu kulli syai'. Ya, kehendak Allah lah yang pasti apa? Terjadi. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i kemarin dalam bait-bait syairnya, ma syi'ta kana wa ilam asya. Apa yang kau kehendaki Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu ilam tasya lam yakun. Kalau aku menghendaki ya Allah dan ya engkau tidak menghendaki, tidak akan mungkin apa? Terjadi. Kemudian kata beliau, wa khalaqa min dzurriyyati lin-nari ahlan. Allah telah menciptakan manusia sebagai penghuni api neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Allah mengatakan sebagian manusia ada yang memasuki surga, sebagian lagi ada yang memasuki neraka. Naudzubillahi minan nar. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Mereka ini Allah berikan kepada mereka mata, namun tidak untuk digunakan dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa adzanan la yasma'una biha. Mereka Allah berikan telinga, namun tidak untuk mendengarkan kebenaran. Wa quluban la yafqahuna biha. Punya hati tidak untuk digunakan memperhatikan, merenungkan, memahami kebenaran. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafirun. Sungguh kata Allah, kami akan memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka punya hati tidak untuk memikirkan kebenaran. Diturunkan oleh Allah Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulnya wahyu berupa sunnahnya, hadis-hadis beliau. Namun tidak digunakan hati mereka untuk memahami qala Allah wa qala Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Mereka punya mata tidak untuk membaca kebenaran. Seperti yang kita sampaikan kemarin tentang akidah ketinggian Allah di atas langit. Ini dalilnya ribuan kata para ulama. Baik ayat, hadis, ucapan salaf, ucapan imam yang 4 misalnya. Dalil fitrah manusia, dalil akal juga. Itu menyatakan Allah fil ulu. Dalilnya terang benderang. Gak ada satu salaf pun mengatakan Allah tidak di atas langit. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ketika Rasul meninggal dunia, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Namun barang siapa yang menyembah zat yang di atas langit, itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Auza'i mengatakan kunna wattabi'una mutawafirun naqul annallaha fis sama. Kami dan semua para tabi'in mengatakan Allah di atas langit. Bahkan seperti yang kita sampaikan tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani yang mereka agung-agungkan meyakini Allah fis sama. Akidah yang terang benderang. Namun mata mereka tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Maka sungguh benar ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Qasidah An-Nuniyah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinnaha takhfa 'alal umyani.
Kebenaran itu seperti matahari di siang bolong, terang benderang, semua mata bisa melihatnya. Namun hal itu tersembunyi bagi orang yang buta. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah pun memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ini juga menunjukkan tentang keadilan Allah. Allah memasukkan mereka ke dalam neraka karena sebab tadi mereka tidak mensyukuri nikmat anggota badan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya mata tidak digunakan untuk melihat kebenaran, telinga tidak untuk mendengarkan kebenaran. Ya, yang hak terang benderang, yang batil juga terang benderang. Yang ceramahnya hanya guyonan, tidak ada qala Allah wa qala Rasul, bahkan memperolok qala Allah wa qala Rasul, kok masih diterima? Yang hanya makoli, ya, kok bisa diterima? Naudzubillahi min dzalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha. Maka kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang nggak mungkin berbuat syirik kepada Allah. Mereka mengesahkan Allah, mensucikan Allah. Wa in min kulli shay'in illa yusabbihuna bihamdi. Tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih mensucikan Allah. Namun manusia, mereka banyak yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Bahkan naudzubillah min dzalik, binatang ternak pun mereka sembah selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ainal uqul. Ya, maka Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Fa hum bidzalika 'anil huda mahjubun. Mereka pun terhijabi dari petunjuk. Dan ini adalah balasan dari Allah, keadilan Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulub. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, menyelisih jalannya para sahabat, maka kata Allah, kami palingkan kemana dia berpaling, kami sesatkan kemana dia tersesat. Bukan Allah yang memulai menyesatkan. Nah, mereka yang menyesatkan diri mereka terlebih dahulu, maka Allah balas dengan keadilannya tadi. Tidak mungkin Allah samakan dengan orang yang mencari hidayah. Adapun yang mencari hidayah, bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah katakan, Allah janjikan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ini yang dinamakan para ulama, Allah ketika memberikan nikmat, memberikan hidayah, itu dengan kemurahannya, karunia-Nya. Sedangkan ketika Allah menyesatkan, Allah itu dengan keadilannya. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah, keponakannya Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlah. Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki, Allah menyelamatkan, Allah menjaga, melindungi dengan kemurahan, karunia dan keutamaannya. Namun sebaliknya, wa yudhillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu adla. Namun Allah menyesatkan sebagian orang yang dia kehendaki, Allah mencampakkannya, Allah menyiksanya dengan keadilannya. Dan intinya tidak ada kezaliman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah masukkan manusia ke dalam surga dengan karunia taufik darinya. Makanya Rasul mengatakan, ma min ahadikum yudkhiluhu amalhu al jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian amalnya bisa memasukkannya ke dalam surga. Kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala ana. Demikian pula dengan aku. Illa anta ghamadani Allah birahmatin min. Namun Allah meliputiku dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu hanya diberikan kepada tadi yang bertauhid dan yang beramal as-soleh. Jangan sampai naudzubillah min dzalik punya keyakinan, wah kalau begitu nggak usah beramal, kan kita masuk surga karena
rahmat Allah. Ya, kita nggak mungkin bisa menggapai rahmat Allah tanpa apa? Al-amal. Ya, wa ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa bi a'mali ahli nar bisa bi qadrihi ya'malun. Mereka yang masuk neraka itu sudah Allah takdirkan mereka berbuat dengan amalan-amalan penghuni api neraka. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awal hidupnya berbuat seperti perbuatan penghuni surga sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahuluinya, dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, maka dia pun masuk api neraka. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Ini yang harus menjadi bahan introspeksi bagi kita. Jangan pernah menjamin ya kita ini pasti seperti ini, bisa terus ngaji, bisa. Harus ada al-khauf dan sekaligus ada apa? Ar-raja. Jangan pernah apa? Merasa nggak mungkin saya terkena syubhat, nggak mungkin saya menjadi ahli bidah. Siapa yang bisa menjamin? Berapa banyak dulu dai-dai yang ya disematkan kata-kata dai sunnah, namun menjadi dai khawarij, menjadi dai harokah, berpaling dari apa? Dakwah salafiyah. Sekali lagi, ya, hati manusia kata Rasul, baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Ya, di antara dua jemari Allah, dia yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya Rasul, ya kata para sahabat, aktsara ma yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas akal. Ini Rasul, kata para sahabat, banyak membaca doa ini. Padahal beliau pasti masuk surga. Beliau Sayyidu Waladi Adam. Maka sekali lagi harus ada al-khauf war roja. Maka harus ada usaha. Jangan sampai menyimpang. Dan diantaranya jangan dekat-dekat dengan majelis alil bidah. Ya, entah di dunia nyata maupun di dunia maya atau di dunia taib. Kemudian poin yang berikutnya tentang al-iman. Poin yang ke-6. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ma'a i'tiqadi bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawari wal arkan. Ini definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Iman harus terdiri dari 3 poin. Keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Dalilnya dalam hadis Syu'abul Iman. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Qaul, ucapan. Wa adanaha imatatul adza'i tariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal perbuatan anggota badan. Wal haya' syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada apa? Al-iman. Ini ada keyakinan, ada ucapan, ada perbuatan anggota badan. Ini ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, pembahasan yang satu ini. Tujuannya diantaranya untuk membantah kelompok sesat, terutama dari Murji'ah dengan berbagai sektenya. Yang paling parah sekte Al-Jahmiyah. Dalam bab ini Jahmiyah Murji'ah. Karena mengatakan iman hanyalah al-ma'rifah, mengenal Allah. Kata mereka, barang siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Kata para ulama, kalau sekedar mengenal Allah dikatakan mukmin, iblis juga mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah. Fa bi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Iblis mengenal Allah.
Enggak semua yang mengenal Allah dikatakan apa? Mukmin. Ini definisi yang paling sesat menyesatkan. Definisi dari kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan iman hanyalah ma'rifah, mengenal Allah. Yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwasanya iman hanyalah at-tasdiq, ya, membenarkan. Ini sekali lagi tidak benar sama sekali. Mengatakan iman hanyalah apa? Membenarkan. Kalau sekedar membenarkan dalam hati, tidak diucapkan di lisan, Abu Thalib itu mukmin. Kenal Abu Thalib? Siapa Abu Thalib itu? Pamannya Rasul. Musyrik atau mukmin dia? Padahal dia mengenal Allah. Kalau dikatakan iman hanyalah membenarkan saja, Abu Thalib sudah mukmin. Kenapa? Karena Abu Thalib pernah berkata dalam bait syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku sungguh-sungguh yakin agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Membenarkan dengan apa? Hatinya. Namun kata Abu Thalib, laulal malamatu au hidaru masabbatin lawajatani samhan bidaka mubina. Seandainya aku tidak takut dicaci maki, dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Ini alasan kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun dalam hatinya dia apa? Meyakini agama Nabi Muhammad, agama yang paling benar, yang paling baik. Abu Thalib terkena penyakit sungkanisme. Apa sungkanisme itu? Sungkan, tidak enak mau masuk Islam, nanti dikucilkan oleh orang-orang musyrikin yang lain. Bahkan sampai beliau sakaratul maut, tetap orang-orang kafir Quraisy membisikkan kepada dia, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajarannya nenek moyangmu Abdul Muttalib? Pada Rasul juga apa? Mendikte beliau untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia apa? Sungkan dengan teman-temannya. Ini bahaya apa? Bahaya madhab sungkanisme. Gak enak kan, dia teman lama, masa anak diajak ya acara misalnya apa pesta atau acara yang bid'ah, anak gak ikut, sungkan. Paham? Ini berbahaya. Ya, naudzubillah min dzalik. Atau mungkin ada yang ini juga berbahaya. Ini salah satu kata para ulama, triknya kelompok sesat, yaitu apa? Antum dimanjakan dengan fulus. Kata sebagian orang, bil fulus al insan manfush. Ya, kadang dengan uang orang itu bisa apa? Mampus bukan mati nyawanya, mati akidah yang sahih yang ada dalam dirinya. Karena sungkanisme. Ya, awal dikasih uang mungkin ada syarat-syaratnya, namun pada suatu saat akan ada apa? Kalau sudah dirasa orang ini kecanduan dengan bantuannya, maka apa? Didoktrin, jangan ikut ini, jangan baca kitab ini dan seterusnya. Itu waqi' laisa lahu min dafi'. Dan itu diantara patrik kelompok Al-Ikhwan Muslimin, kelompok As-Sururiyah, ya, anaknya kelompok Ikhwan Muslimin. Dan itu pernah terjadi. Ini cerita insyaallah waqi', ya, kita banyak mendengar dari para senior-senior. Ada suatu yayasan, dia suka ngasih bantuan kepada pondok. Dikasih mobil mewah, dikasih bantuan luar biasa. Sudah lama bertahun-tahun mulai muncul. Awalnya nggak ada syarat-syarat, nggak ada doktrin-doktrin. Namun kalau dilihat ini sudah pasti kecanduan, nggak mungkin ya terlepas dari bantuan, maka mulai jangan ngajarkan di pondok ini kitab misalnya yang dia sebut misalnya kitab Al-Hujjatul Qawiyah fi anna wasid dakwah tauqifiyah. Tentang masalah manhaj dakwah, metode dakwah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, ya, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang sangat kental dalam dakwanya tentang akidah dan manhaj, ya, rahimahullahu ta'ala. Itu salah satu buku yang mereka larang untuk diajarkan di pondok. Paham? Ya, sekali lagi tadi, ya, kadang bil fulus orang bisa naudzubillahi min dzalik. Tidak cukup iman hanya membenarkan, harus dengan apa? Ucap.
Kemudian juga untuk membantah kelompok Murji'ah fuqaha yang mereka mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan. Kata mereka amal bukan bagian daripada apa? Iman. Ini yang disebut dengan istilah Murji'ah. Setiap kelompok yang mengingkari amal bagian dari iman dinamakan apa? Murji'ah. Murji'ah itu dari segi bahasa arja'a yurji'u at-takhir, mengakhirkan, mengeluarkan amal daripada apa? Iman. Atau kalau dalam istilah orang kita, yang penting iling. Apa iling itu? Ingat. Ini ada orang-orang ya yang mengaku muslim di negeri kita, namun nggak sholat dia. Namun nggak mau dia puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata mereka yang penting itu iling. Atau dalam ungkapan yang lain, yang penting hatinya baik. Orang disuruh sholat, nggak penting. Yang penting hatinya apa? Baik. Kalau kita jawab, kalau hati Anda baik, pasti Anda apa? Sholat. Karena Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluha salahal jasadu kullu, wa idza fasalal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, ada sekumpulan daging dalam diri seorang manusia. Kalau baik akan baik semua perbuatannya, kalau jelek akan jelek semua apa? Perbuatannya. Kalau kita nggak tahu hati manusia, namun kita tahu dari apa? Amal perbuatannya tersebut. Ya, perempuan disuruh untuk berjilbab, kemudian mengatakan yang penting hatinya berjilbab. Na'udzubillah min dzalik. Jawabannya tadi, kalau hati Anda baik, pasti dohirnya juga baik. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa huma siyani wa nidhamani wa qarinan. Ucapan dan perbuatan itu sama-sama bagian daripada al-iman. Ini sekedar tambahan. Dalam kitab-kitab akidah terkadang ulama ada yang mencukupkan dengan dua kata saja tentang definisi iman. Al-iman qaulun wa amalun. Kalau di sini kan masih ada tambahan wa i'tiqad, keyakinan. Terkadang hanya mengatakan qaulun wa amal. Seperti misalnya Imam Bukhari dalam akidah beliau, yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Bukhari mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil ansar minal ulama. Aku telah berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama dari seluruh penjuru negeri. Kemudian beliau sebutkan nama-nama mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, fama ra'aitu adan minhum yakhtalif fi hadil asya. Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka berselisih tentang masalah-masalah berikut ini. Yang pertama beliau sebutkan, annad-dina qaulun wa amalun. Bahwasanya agama alias iman adalah ucapan dan perbuatan. Beliau hanya mencukupkan dengan dua kata, ucapan dan apa? Perbuatan. Gak menyebut al-i'tiqad. Apakah ini salah? Ada yang bisa menjawab? Imam Bukhari, kalau kita kan mengatakan iman harus ada 3. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Imam Bukhari mencukupkan dengan ucapan dan perbuatan saja. Paham pertanyaannya? Paham tidak? Iya, kata orang Arab, fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban. Tinggal separuhnya lagi. Nah, lengkapi. Man yujib. Definisi Imam Bukhari tentang iman tadi salah atau benar? Nah, masih ngantuk? Nggak ada yang jawab? Hah? Yang lain. Nah, Masya Allah. Nggak ada yang mau hadiah ini. Mukhlisin Masya Allah. Nggak ada yang jawab. Benar atau salah? Itu aja jawabannya. Benar atau salah? Padahal jawabannya pilihan. Bukan jawab. Hah? Siapa yang jawab tadi? Hah? Benar. Ngomong apa? Ya sudah. Nggak ada takut. Ya. Salafi kok takut jawabnya. Baik. Iya, benar. Ya, Imam Bukhari dan juga ulama yang lain ketika mendefinisikan iman dengan dua kata, iman hanyalah ucapan dan perbuatan, benar. Kok tadi dikatakan ada 3, i'tiqad. Maka dijamakkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qaulun wa amalun. Ini kalau antum baca dalam kitab Aqidah Wasithiyah, beliau juga sama. Pertama kali mengatakan iman hanyalah qaulun wa amalun.
kemudian beliau perinci. Qaul ada dua, ucapan itu ada dua. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Amal juga ada dua. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Maka kalau disimpulkan sama dengan tadi, iman ada keyakinan, ada ucapan lisan, ada perbuatan anggota badan. Paham ya? Jadi sekali lagi ulama ada yang menyebutkan secara ringkas iman hanyalah ucapan perbuatan. Atau ada yang menambah ucapan perbuatan keyakinan. Atau ada pula ulama yang mengatakan ditambah lagi dengan ittiba'us sunnah, dengan niat. Paham? Dan ini tidak saling bertentangan. Minimal tadi, iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan di antara ucapan perbuatan, itu adalah ucapan hati, perbuatan hati itu al-i'tiqad. Paham itu? Nah, Imam Al-Muzani mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu sama. Ya, bagian daripada al-iman. Qarinan, bergandengan. La nufarriq bainahuma. Kita tidak membedakan antara qaul wa amal. La imana illa bi amal. Tidak ada iman tanpa amal. Wala amal illa bi iman. Tidak ada amal tanpa al-iman. Harus ada al-amal. Allah mengatakan wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat kalian. Kemudian wal mu'minun fil iman yatafadhalun. Ini salah satu akidah Ahlussunnah tentang masalah iman. Orang beriman itu bertingkat-tingkat imannya. Yang kita sekarang hadir di sini tidak akan ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Ada yang tingkatannya sudah tinggi, ya. Dan nggak mesti yang di hadapan antum ini yang paling tinggi. Bisa jadi yang paling belakang, yang ngantuk, yang tinggi imannya. Ya, namun ya ada udzur yang ngantuk misalnya. Cuma jangan diteruskan. Intinya wal mu'minun fil iman yatafadhalun. Orang beriman bertingkat-tingkat derajat keimanannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka. Ini yang paling rendah. Meskipun tetap dia mukmin. Kemudian derajat yang berikutnya muktasid. Yang sedang-sedang. Yaitu mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Namun tidak mengerjakan yang mustahab, yang sunnah. Yang tingkat paling tinggi, sabiqun bil khairat. Yang belum-belum dalam kebaikan. Melaksanakan yang wajib dan juga yang mustahab. Artinya tadi, orang beriman tidak satu derajat dalam keimanannya. Ini juga membantah kelompok namanya Al-Murji'ah. Yang mereka mengatakan, imannya orang yang paling fasik, kata mereka sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, yang dibahas oleh para ulama, orang mukmin dalam keimanannya itu berbeda. Bahkan dalam cabang-cabang keimanan, nggak sama. Ada yang mungkin tadi, sholat sunnah, sama-sama sholat sunnah, cuma beda. Ini ada yang sholat sunnah tahajudnya 11 rakaat, ada yang 1 rakaat witir saja. Apakah sama? Nggak sama. Paham? Apalagi yang lainnya. Orang mukmin yatafadhalun. Wa bisalil a'mal hum mutazayyidun. Dan dengan amal soleh bertambah iman mereka. Ini akidah Ahlussunnah, al-iman yazid wa yanqus. Makanya ada ungkapan dari Syekh Hamad Al-Ansari, salah satu ulama al-hadis di kota Madinah, yang sangat indah ketika mendefinisikan iman versi Ahlussunnah. Kata beliau, al-iman khamsununat. Iman itu dalam bahasa Arab ya, itu definisinya 5 nun. Ini untuk lebih cepat dihafalkan dan lebih awet untuk dihafalkan. Apa itu iman? Iman adalah 5 nun, namun dengan versi bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa itu? Kata beliau, al-iman i'tiqadun bil janani. Antum perhatikan bagian terakhirnya, pasti dengan nun. Makanya dikatakan 5 nun. I'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani.
Ya, maka dikatakan iman 5 nun. Yaitu tadi keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, dan berkurang dengan mentaati syaitan. Ada yang hafal? Iman adalah 5 nun. Nah, i'tiqadun bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, yazidu bi taati ar-Rahman wa yanqus bi taati syaitan. Taib ahsan, barakallahu fiik. Nah, ini baru ya seger ini. Taib. Wala yakhrujuna bidzunub minal iman. Mereka orang-orang beriman tidak keluar dari keimanan hanya karena sebab dosa. Ini untuk membantah kelompok Al-Khawarij yang mengatakan orang yang berbuat dosa, terutama dosa besar, itu keluar dari al-iman. Itu salah satu ciri kelompok Al-Khawarij. Masih adakah kelompok Khawarij sampai sekarang ini? Hah? Banyak. Ya, banyak sekali. Kelompok teroris tidak lain tidak bukan kecuali apa? Khawarij kontemporer. Namun harus juga kita waspadai pemikiran kelompok Khawarij, ya, meskipun dari Ahlus Sunnah sendiri. Ya. Kadang ada orang-orang yang nggak sadar. Ini waktu 2 minggu yang lalu kita di Jakarta ada kajian diminta membahas pemahaman Khawarij tanpa sadar. Ya. Kita sampaikan di antaranya mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Itu adalah akidahnya apa? Kelakuannya kelompok Al-Khawarij. Apakah ada yang mengaku Ahlus Sunnah mencaci maki pemimpin? Banyak. Ya. Bahkan yang sudah gelar apa? Doktor, naudzubillahi min dzalik. Masihkah kita mengikuti pemahaman Khawarij tanpa kita sadari? Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula yang mengklaim Indonesia negara kafir. Dari kelompok apa? Khawarij secara asal. Namun ada dari yang mengaku dai Ahlus Sunnah mengatakan negeri-negeri kafir. Cuma dia nggak gentle. Kalau dia gentle harus dia keluar dari apa? Negeri yang dia kafirkan. Ya, mengkafirkan Indonesia namun cari maisha di naudzubillahi min dzalik. Itu ada. Ya. Demikian pula ya orang-orang yang terkadang mengikuti ajaran kelompok Khawarij mendukung ya ajaran kelompok Al-Khawarij, naudzubillahi min dzalik. Intinya orang yang berbuat dosa tidak keluar dari al-iman. Atau Ahlus Sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa besar mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Mana dalilnya pelaku dosa besar tidak kafir? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada kedua kelompok dari orang beriman saling berperang. Namanya berperang itu saling membunuh atau saling apa? Hah? Saling membunuh. Membunuh dosa besar. Membunuh orang mukmin dosa besar. Namun Allah masih menamakan mereka dengan minal mu'minin. Ya, ini menunjukkan pelaku dosa besar tidak keluar dari al-Islam. Demikian pula Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Mencuri dosa besar. Namun hukumannya cuma dipotong apa? Tangannya. Seandainya dosa besar itu mengeluarkan dari Islam alias murtad, yang dipotong bukan tangannya, namun yang dipotong apa? Lehernya. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya, yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Potong leher, bukan potong tangan. Maka itu menunjukkan dosa besar tidak menjadikan pelakunya murtad atau keluar dari apa? Al-Islam. Kemudian juga kita ingat pembahasan di antara tadi yang berpemahaman Khawarij tanpa sadar, di antaranya yang mengatakan kalau orang itu berhukum dengan selain hukum Allah, dengan Islam mengganti hukum Allah, itu keluar dari Islam, berbuat syirik besar. Ini pemahaman Khawarij. Ya, hati-hati. Dan itu pernah terjadi. Ya. Pernah terjadi, ada postingan, tulisan di medsos
syirik rububiyah yang paling besar di zaman ini, merubah hukum Allah. Ya, kalau dalam bahasa lainnya tabdil hukmillah. Padahal kalau antum baca penjelasan para ulama, bahwasanya sekedar mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah itu tidak kufur besar. Itu kufrun duna kufrin. Sebagaimana ini sudah masyhur sebetulnya. Cuma ada sekarang tadi postingan yang mengatakan mengganti hukum Allah itu kufur. Padahal kata ulama, ini juga dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Bidadil Afrah, bahwasanya mengganti hukum Allah ini bisa hukumnya kufur, fiskun atau dzulmun. Artinya tidak mutlak kafir keluar dari apa? Al-Islam, tergantung pelakunya. Kalau dia menganggap hukum Allah tidak relevan dengan zaman, Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku zaman sekarang, ini baru kufur besar. Namun kalau sekedar orang itu berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya, dia masih meyakini hukum Allah yang terbaik, wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini sama dengan pelaku maksiat, mengatakan pencurian ataupun pembunuhan itu dosa besar. Namun dia kalah dengan hawa nafsunya. Orang itu tidak kafir. Paham ya? Adapun tabdil mengganti hukum Allah yang hukumnya kufur besar, itu kalau dia meyakini apa yang dia ganti itu bagian daripada hukum Allah. Ini sekali lagi kalau mungkin antum bisa lihat dalam postingan-postingan kita dulu yang membantah statement tadi, kita sampaikan ucapan para ulama. Kata-kata mengganti hukum Allah itu kufur besar kalau ini ada syaratnya, ada ikatannya. Kalau itu disandarkan kepada hukum Allah. Misalnya dia mengatakan, tadi Allah kan mengatakan yang mencuri dipotong tangannya. Kalau ada orang mengganti hukum Allah dengan mengatakan pencuri itu cukup dia dicambuk saja, ya, dan mengatakan inilah hukum Allah, baru ini kufur akbar. Paham? Paham enggak? Namun kalau sekedar ada pencuri cambuk, ya, tapi tanpa menyandarkan ini sebagai hukum Allah, ini nggak sampai keluar dari apa? Al-Islam. Paham? Ini kadang orang kurang teliti. Ulama mengatakan mentabdil hukum Allah itu kufur akbar, itu kalau dengan syarat yunsab hadal hukum ilallah zuran wa kadiban. Paham? Nah, namun ini sekali lagi salah satu syubhat khawarij sepanjang masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Kata Imam Al-Ajuri atau mimma yatba'ul al-haruriyah minal mutasyabih qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di antara syubhat kelompok khawarij memakai ayat tadi Al-Maidah 44 untuk menghukumi kafir para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya Ahlussunnah tidak gegabah dalam kafir mengkafirkan, apalagi hanya sekedar apa? Dosa besar. Wala yakfuruna birukubi kabira wala isyan. Mereka tidak kafir kalau berbuat dosa besar atau kemaksiatan. Wala nujibu limuhsinihim aljinan ba'dama aujabalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami tidak pernah memastikan orang yang berbuat baik pasti masuk surga selain yang divonis masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlussunnah, urusan akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada dalil khusus tentang hal ini. Seperti Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Rasul mengatakan Abu Bakar masuk surga, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Demikian pula Bilal, Thabit bin Qais bin Syammas. Rasul vonis pasti masuk surga. Maka kita wajib menvonis, menyatakan mereka para penghuni apa? Surga. Adapun yang enggak ada dalil khusus tentangnya tidak boleh. Meskipun kita misalnya melihat ada saudara kita, teman kita, mulai dari lahir sudah sholat sampai mati, beramal soleh terus. Ya, tetap nggak boleh kita mengatakan orang itu pasti masuk surga. Karena kita nggak tahu apakah diterima ataukah tidak amalnya. Apakah ikhlas dia beramal ataukah tidak. Nggak tahu kita. Paham? Maka urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Demikian pula wala nasyhad ala musim binar, masalah urusan neraka kita serahkan kepada Allah, ya, kecuali kalau ada dalil yang menyatakan orang itu pasti masuk neraka seperti Abu Lahab,
Abu Thalib misalnya, kita wajib menyatakan mereka masuk neraka, tabat yada abil lahabin dan seterusnya. Adapun seandainya kita melihat orang itu ahli bidah, ahli maksiat, bahkan kata ulama orang yang kafir pun tidak boleh kita vonis individunya ya. Bedakan antara menvonis individu dengan menvonis secara umum. Secara umum boleh, bahkan wajib kita mengatakan orang kafir, ahli kitab, orang musyrikin pasti masuk neraka. Dalilnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wajib secara umum. Namun si B, si C-nya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu, barangkali di akhir hayatnya dia beton apa. Sebagaimana kisah siapa? Raja Najasyi. Yang dia sebagai raja tidak sanggup menampakkan keislamannya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwasanya Raja Najasyi masuk Islam. Ya, Rasul diberi wahyu Allah Ta'ala, saudaranya yang muslim di negeri Ethiopia meninggal dalam keadaan muslim, maka beliau pun sholat ghaib. Paham? Maka kata ulama, antum kalau lihat fatwa-fatwa Syekh bin Baz sebagainya sama. Yang kita sampaikan bahwasanya apa? Meskipun orang kafir, ya, misalnya saudara antum ada yang kafir, tetangga atau mungkin dulunya sahabat, maka apa? Tetap tidak boleh mengatakan pasti dia masuk neraka. Karena sekali lagi kita nggak tahu apakah pada akhir hayatnya dia bertobat masuk Islam atau dia menyembunyikan keislamannya. Paham? Ya, urusan akhirat surga neraka serahkan kepada Allah kecuali kalau ada nas khusus tentangnya. Jangankan urusan ya surga neraka. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan la yuqalu fulanun syahid. Dalam Sahih Bukhari Kitabul Jihad, beliau mengatakan ada bab tidak boleh mengatakan si fulan itu mati syahid, ya. Dan naudzubillah min dzalik sekarang sudah bermunculan lagi syahid ya Ismail Haniya. Naudzubillah min dzalik, dari mana dia tahu? Ya, ini mereka nggak baca mungkin ya Sahih Bukhari. Ya, karena yang mereka baca banyak koran, berita-berita tentang Amerika. Naudzubillah min dzalik, fikul waqi'. Mana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak boleh kata Imam Bukhari mengatakan si fulan mati syahid. Kalau antum baca hadisnya, Imam Bukhari membawakan riwayat tentang seseorang yang di zaman para sahabat, ini zaman para sahabat, ikut jihad, luar biasa keberaniannya, dipuji oleh para sahabat. Rasul mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka. Allah memberikan apa? Wahyu kepada Rasul. Para sahabat padahal menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana beraninya si fulan ini. Ya. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Ada sebagian sahabat yang penasaran. Ya, ingin membuktikan secara langsung. Kenapa kok dikatakan? Mereka membenarkan. Namun untuk apa? Lebih memantapkan hati mereka. Mereka pun menyelidiki. Kan ternyata ketika orang itu terluka, dia tidak sabar bunuh diri. Paham? Laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi la yuqalu fulanun syahid. Dan itu sudah menyebar dulu sejak zaman perang Afghanistan, Asy-Syahid Abdullah Azam, Asy-Syahid Said Qutb. Ini bukan bagian daripada sunnah Rasul ataupun dari ucapan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula sebaliknya ahlul bid'ah. Ya, kita nggak pernah menvonis ahlul bid'ah si B, si C-nya masuk apa? Neraka. Kita hanya membaca sabda Rasul, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu pun kita dituduh apa? Mengobrol urusan neraka. Naudzubillah min dzalik, kalau mereka menuduh seperti ini gara-gara kita membacakan hadis itu, berarti mereka juga menuduh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kata-kata dai mereka, kalau ada orang yang suka ngomong sate-sate, berarti dia tukang apa? Demikian pula yang suka ngomong bid'ah-bid'ah, maka dia lah yang tukang apa? Tukang bid'ah, ahlil bid'ah. Ini sebetulnya ucapan yang menuduh Rasul SAW, karena Rasul yang suka ngomong apa? Bid'ah-bid'ah. Setiap khutbatul hajah, pembukaan khutbah Jumat, pengajian beliau selalu membacakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, apakah Rasul itu tukang bid'ah karena suka membaca kata-kata bid'ah? Naudzubillah min dzalik. Ini orang yang asbun, ya, tidak dia pikir ucapannya apa menjadi bumerang atasnya karena dia melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian poin yang berikutnya, lanjut atau cukup?
Hah? Pertanyaan. Taib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang badan maghrib ya insyaallah. Sesi berikutnya. Taib insyaallah taala. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sebagaimana dalam ibadah dan akidah seorang harus mengikuti dalil. Apakah ada kewajiban atau adakah dalil bahwa orang awam harus mengetahui dalil? Yang pertama, ya secara umum iya. Ya meskipun hanya apa? Meskipun hanya mendengar saja. Sebagaimana tadi, lahum adhanun la yasma'una biha. Paham? Ya, secara asal demikian. Selayaknya untuk mereka memahami apa itu dalil wajibnya sholat, dalil Allah di atas langit. Untuk apa? Lebih memantapkan hatinya. Makanya setiap muslim muslimah harus belajar apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ada kewajiban. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ada kewajiban belajar Al-Quran. Belajar tentang apa? Dalil. Secara umum. Paham belum ya? Ya tidak wajib menghafal. Paham? Ya, makanya yang suka keluar-keluar. Ya kalian nggak mengikuti sunnah Rasul karena kalian nggak hafal Al-Quran. Saya hafal Al-Quran. Artinya saya ikut sunnah Rasul. Ini sunnahnya apa? Mustahab. Nggak ada kewajiban. Paham tuh? Sedangkan yang diwajibkan mengikuti akidah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Paham tuh? Meskipun secara tafsil tidak ada kewajiban bagi orang awam untuk apa? Memahami ya dalil ataupun bahkan menghafalkannya. Meskipun boleh dia taklid ya kepada yang memang ahlinya. Paham tuh? Ya, seperti dalam masalah umum saja, orang awam datang ke dokter. Dia harus pandai-pandai memilih. Paham? Antara ini dokter yang asli atau dokter yang apa? Ya, dia saja dalam masa urusan dunia teliti. Apalagi dalam urusan apa? Agama. Yang enggak paham misalnya qala Allah wa qala Rasul. Jangan apa dijadikan sebagai panutan. Paham? Ya, dia diberikan akal untuk bisa memilah dan memilih. Paham tuh? Nah, wallahu taala alam. Nah, silakan. Nah, salam. Saya ini teman jamaah tabligh Ustaz. Nah. Waktu dia hubungi saya, doakan saya mundur. Soalnya saya tahu ini kan yang menyelisih sunnah Nabi. Iya. Apakah saya bisa mendoakan atau bagaimana Ustaz? Iya, doakan semoga Anda tobat dari khuruj. Oh iya, ya sudah kalau gitu. Ya udah, ya antum ya sebagai teman sejati sebetulnya harus ada watawasabil haq watawasabi as-sabar meskipun memang pahit, meskipun dengan tetap ya retorika yang baik bil hikmah wal mau'izati al hasanah. Ya, tetap antum tidak boleh mendoakan semoga lancar khurujnya Anda. Nah, ya wala ta'awan 'alal itsmi wal udwan. Kalau memang harus dengan liri atau dengan semi-semi doakan semoga dapat hidayah sunnah, semoga tobat dari kelompoknya tersebut. Ini kalau mau doakan secara cuma tadi yang lebih baik lagi kalau bisa sebagai teman sejati antum saja kalau lihat teman mau melewati lubang di jalan antum peringatkan. Betul enggak? Ini apalagi naudzubillahi min kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Antum apa? Nasihati. Meskipun tadi pahit rasanya. Ya, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Meskipun sekali lagi pahit rasanya harus ada kewajiban wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Kalau antum nggak bisa dengan ucapan langsung, alhamdulillah banyak mungkin makalah atau mungkin ada buku-buku yang membahas tentang kelompok mereka, berikan hadiah ya untuk mereka dengan tetap ya didoakan dengan hidayah. Adapun mendoakan semoga lancar. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.